Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lama kita tidak berjumpa dalam vlog pembahasan hal ini ya, berkaitan dengan studi Islam, sejarah peradaban Islam ya. Mudah-mudahan Anda semua tidak bosan ya dengar daripada segala presentasi atau pemaparan studi Islam dari saya. Saya sedikit mau bahas ya terkait dengan kemarin 3 hari di Jakarta ya. Kalau biasanya saya ke Jakarta 1 hari ya udah pulang ya, 1 atau 2 hari meskipun berlama-lama, cuma tidak pernah ke pusat kotanya, bukan tidak pernah tapi hanya lewat gitu saja. Cawang lewat ya, lihat aja, lihat gedung-gedung dan lewat balik lagi ke kota asal. Tapi kemarin itu benar-benar 3 hari saya memanfaatkan benar-benar masuk ke Jakarta, tengah kota Jakarta, ke Tamrin, nggak pakai kendaraan, jalan kaki, lewat mengikut pakai transportasi umum Jakarta, LRT, MRT sampai busway, saya coba semua, merasakan bagaimana kehidupan di Jakarta. Dan saya punya satu kata untuk Jakarta. Apa itu? Mumet. Boleh ya, ada pendapat saya. Kenapa mumet? Karena apa ya? Ya nggak serileks kota lain gitu. Saya tahu itu kota besar, gedung-gedung bertingkat, mereka anak kantoran, mereka punya kerjaan, gajinya tinggi. Tapi saya bilang itu terlalu mumet buat saya. Karena saya pernah juga ke Singapura, pernah juga ke Kuala Lumpur ya. Ya mereka anak kantoran, tapi mereka tuh kalau pulang kantor relax ke suatu garden dulu, ke park dulu, mereka masih santai enjoy. Tapi jalannya cepat sama. Tapi kalau di Jakarta, ya entah ini saya yang merasakan ya, kok beda gitu ya, terlalu mumet gitu, terlalu segala ditubruk ya. Ketika anak yang gojeknya rebut-rebutan jalan, klakson ya, saling lomba-lomba untuk saling keras gitu. Tapi saya tetap harus ada penilaian positifnya, tapi itu negatifnya. Saya masih negatifnya juga ada. Karena Jakarta itu kota megapolitan, bukan metropolitan lagi. Maka konsep pemikiran itu bukan lagi tradisional tapi udah liberal. Dan itu sudah lagi tidak memandang bagaimana suku, agama dan apapun, benar-benar toleransi gitu. Tapi toleransinya bisa aneh. Ada temannya datang pakai kerudung, ceritanya nunggu di stasiun, perempuan itu saya lihat, terus ketemu temannya lain yang sangat beda dengan penampilan yang kerudung, celana pendek dan lain-lain. Tapi saya positifnya mereka ngomong secara akur dan lancar, tidak kaku, jadi seakan-akan tidak lagi dipermasalahkan pakaian dan lain. Itu saya bilang itu untuk studi sosiologi antropologi beda dengan di desa atau di daerah kabupaten. Hal itu akan, karena mungkin pemikirannya masih tidak semaju di Jakarta, itu akan menjadi masalah kalau berbeda penampilan itu. Ya itu mungkin nilai negatif menurut perspektif apapun. Tapi ada nilai positifnya. Di Jakarta itu nilai positifnya banyak. Di situ kita bisa open minded, terbuka pikiran untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda. Kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Lomba dalam rajinnya, fokusnya dalam bekerja. Tapi orang Jakarta oke kok. Mereka ramah. Kalau kita tanya ramah. Mungkin ada beberapa 1-2 orang dari 10 nggak ramah ya, nggak apa-apa, wajar, mungkin lagi capek. Masjid-masjidnya ramai, saya ikut sholat asar saja ramai, orang-orang Islamnya lumayan, masya Allah ya. Dan benar-benar segala kultur itu ada di Jakarta ya. Timur, barat, utara, selatan. Maksud timur ya orang-orang Papua, NTT, Kupang, baratnya orang Padang, orang Aceh, orang Medan, utara orang Kalimantan, Pontianak ya di situ. Yang selatan ya orang-orang Jawa. Kita bahas konsepnya selatan secara garis khatulistiwa ya. Overall, kalau mau IKN kan udah jadi ibu kota. Saya bilang kalau mau IKN itu benar-benar menyerupai sebuah ibu kota. Saya kira itu sangat lama jaraknya. Mungkin 100 tahun lagi orang itu akan merasakan IKN itu ibu kota. Saya bilang sangat lamanya membuat struktur ibu kota itu. Jakarta sudah melekat dengan ibu kotanya, tapi sayang Jakarta selalu kalau bahasanya eksis dan seksi kalah dengan kota tetangga itu Bandung. Eksistensi fashion, eksistensi musik, eksistensi sepak bola. Atau eksistensi kebanggaan ya, karena mungkin ya Jakarta emang itulah Jakarta. Saya bilang di dalam studi suku juga nggak ada istilah suku Betawi. Mau Jakarta, mau Banten atau wilayah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu semuanya kesundaan, Sunda. Kalau ada di Jakarta ada pelabuhan Sunda Kelapa, karena itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Siliwangi, Pajajaran ya, yang disebutnya ya suku Sunda. Jadi orang Betawi itu Sunda secara asli sukunya, karena jadi sudah menjadi pusat dan itu semua berkumpul semua suku. Ada istilah stigma baru yaitu nama suku Betawi.
yaitu percampuran antara suku Sunda, suku-suku Jawa, suku-suku yang berpadu, yaitu dibentuk oleh Batavia juga. Akhirnya terbentuklah Betawi, Batavia dari kata Batavi ya. Karena nggak disebut Batavia jadi Betawi. Intinya tapi udah menjadi suatu kultur sendiri, subkultur saja Betawi udah menjadi suku. Tapi saya bilang itu nggak masalah dan tidak negatif ya. Jadi tapi kalau kembali ke asal usul orang Betawi itu ya orang Sunda. Ya. Sampai orang keturunan sampai dari Kebumen yang masih ada terasnya Sunan Gunung Jati atau Prabu Siliwangi ya Sunda, meskipun bahasanya Jawa ya. Bahasa tidak menentukan sukunya siapa, tapi bahasanya sekedar pengaruh daripada perbatasan atau kultur budaya dari perbatasan. Adapun sukunya, terahnya tetap Sunda. Menurut pendekatan para guru besar di Unpad ya. Silakan kalau mau mendebat, saya terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.